Pemirsa, kali ini seorang ibu rumah tangga yang datang jauh-jauh dari Kuningan ke Jakarta pengen mencari suaminya. Awalnya sering kita komunikasi, telepon-teleponan. Tapi udah belakangan hari ini nggak pernah sama sekali, Mak. Suaminya Ibu Darmi yang namanya Pak Indra ini nggak ada kabar sama sekali. Ditelepon nggak bisa, nggak pernah SMS, sosial medianya mati. Dan yang lebih parah lagi, Pak Indra ini tidak pernah ngirim uang sepeser. Kemudian sampai Ibu Darmi janjian ketemuan di sebuah terminal bus. Katanya Bu Darmi ini datang dari Kuningan menuju ke Jakarta dan minta dijemput di sana. Mas, sana ya? Mana ada siapa? Hah? Oh ini. Oh Ibu udah nyampe. Iya, Ibu. Iya, Darmi. Iya, Udah lama sampai- nungguin ya, Ibu? Lumayan. Sini saya ada ini. Udah nggak apa udah. Udah. Yuk Ibu, ini sendirian ya? Iya, Satu. sendirian. Yuk kita ke mobil aja. Mau ngobrol di mana nih? Hah? Ngobrol di Sambil mana? jalan aja. Oh, Oh, udah. ya udah. Tengah aja nggak apa-apa. Ibu berarti dari Kuningan nih tadi? Dari Kuningan, Mas. Jam berapa jam perjalanan? Sekitar 4 jam, 5 jam. Gimana? Ketemu sama Bu Darmi di terminal dan kemudian kita ngobrol. Jadi ini kita mau masuk mobil aja atau gimana nih? Gimana enaknya mau ngobrol di mana? Enaknya di kafe sambil makan-makan. Tutup ini udah malam sih Mbak. Tuh. Jadi gimana? Mobil aja. Gimana nih? Hah? Mobil aja. Ya udah. Bu Darmi ini cerita, ya pernikahan mereka tidak ada masalah awalnya. Mas Indra kan pergi 2 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang 1,5 tahun menghilang, Mbak. Nggak ada kabar sama sekali. Awalnya sering kita komunikasi, telepon-teleponan. Masih sempat transfer juga ke anak-anak dan saya. Tapi udah belakangan hari ini nggak pernah sama sekali, Mak. Dari 3 bulan yang lalu nggak pernah transfer, nggak pernah telepon, di telepon selalu nggak aktif nomor teleponnya. Tadi kata Mbak 1,5 tahun nggak ada kabar. Maksudnya gimana? Itu kan selama Mas Indra kan pergi kan selama 2 tahun. Iya. Tapi setengah tahun pertama kita masih komunikasi. Iya. Setelah itu menghilang terus, nggak ada kabar. Bayangkan seorang istri yang tadinya cuma ibu rumah tangga, mengandalkan pendapatan dari suaminya, tiba-tiba suaminya nggak ngasih nafkah, nggak ngasih makan anak-anaknya, nggak ngasih kabar, tiba-tiba ngilang begitu saja. Panik nggak seorang istri? Panik lah. 3 bulan terakhir inilah berhenti. Setelah itu kita udah nggak ada komunikasi Oh. lagi. Berarti sudah hampir 21 bulan. Iya, Mas. Dia Saya masih transfer itu. masih, Mas. Cuman kita komunikasinya udah nggak ada. Walaupun nggak ada komunikasi dia masih transfer. Dia masih tetap transfer. Oh, berarti dia sebenarnya masih peduli sama Mbak. Sama keluarga dia masih peduli ya. Ya justru itu loh, Mas, saya datang ke Jakarta ingin berjumpa sama suami saya. Sebenarnya saudara saya sudah pernah cari, Mas, cuman hasilnya sama aja, nggak pernah ketemu, sudah dicari kemana-mana. Ibu kalau boleh tahu suami Mbak tuh kerja di mana? Suami saya, seingatnya saya kan namanya juga tinggal di kampung ya, Mbak ya, kan pengen datang ke Jakarta mengadu nasib, pengen jadi artis, Mbak. Pengen kayak artis kayak Mas Mandala. Nah gitu. Coba bayangin, sudah dikaruniai 5 orang anak loh. Ya. Karena menikah muda mendapatkan 5 orang anak itu sebuah rezeki. Banyak anak banyak rezeki. Harusnya semuanya seperti itu ya, biar kita tetap optimis ini dalam bekerja. Tapi ternyata Dulu waktu saya masih hamil, saya dibilang dokter saya pernah kena sakit talk show. talk show. Iya.
Tapi setelah saya lahir yang kecil, itu awalnya tuh anak saya masih bisa melihat. Semakin perkembangan anak saya nggak bisa melihat, Ma. Padahal Mas Indra pingin banget punya anak perempuan. Kasihan anak saya butuh perhatian juga dari bapaknya. Sekarang anaknya umur berapa sih? 2 tahun, Mbak. Emang anak saya ceria, Mbak. Tapi namanya juga orang tua. Pasti lihat anaknya tuh pengen bahagia, Mbak. Ibu Darmi ini bingung. Darmi ini bertanya-tanya, kenapa dengan suaminya ini? Kemana suaminya ini? Anak-anaknya terus bertanya, kemana ayah? Kemana ayah, ibu? Kemana? Aku nggak pernah pulang. Mbak harus kuat, Mbak. Ya. Segala satu Mbak yang perjuangkan buat keluarga itu ibadah dihitung sama Allah. Ya, setiap yang dilakukan sama Mas Indra itu dihitung ibadah sama Allah, Mbak. Ya, jadi Mbak nggak usah khawatir. Ya, itu berkah malahan buat Mas Indra dan keluarga. Mungkin emang ini jalannya. Mungkin memang jalannya. Mbak emang harus sabar, Mas Indra juga harus sabar buat ngadepin ini semua. Dari awal pindah ke Jakarta nggak pernah pulang, Mbak. Pernah awalnya pulang 1 kali, Mbak. Tapi itu nggak lama, sama 2 hari. Setelah itu pergi lagi. Katanya buat irit ongkos. Tapi saya pikir-pikir emang bener ya kan, Mbak. Daripada pulang bolak-balik, kan bisa uangnya ditabung buat kirim buat anak-anak. Tapi sampai sekarang Mas Indra hilang, Mbak. Nggak ada kabar. Bu Darmi ini juga cerita, katanya Indra ini di Jakarta tinggal di sebuah tongos house. Nah, gue mau Feli bingung, tongos house apa itu? Saya kurang tahu, Mbak. Nama temennya nama tongos. Dia kayak tinggal di rumah-rumah kayak gitu, kayak komplek, tapi namanya Tonos, Mas. Tonos atau tongos? Tonos? Tonos, Mbak. Nama kompleknya Komplek Tonos. Iya. Perumahan Tonos mana ada Di Tonos? Jakarta ya? Cuman kita searching ya, Tonos. Di daerah Cibubur, Mbak. Nah, Cibubur. masa Cibubur Mbak, nggak ada komplek Tonos. Cibubur Karanggan. Tunggu. Nama kompleknya Komplek Tonos tuh yang benar. Iya, Mbak, setahu saya itu. Soalnya Mas Indra pernah bilang ke saya dia tinggal di komplek Tonos, daerah Cibubur. Yang rumahnya itu dikit-dikit itu, Mbak. Townhouse, maksudnya townhouse. Nggak tahu lah, Mas. Kan saya juga dari kampung. Saya juga nggak tahu. Townhouse, ya. Itu Townhouse, Mbak, namanya. Jadi itu adalah townhouse. Dikasih alamatnya di daerah Keranggan Cibubur. Kita menuju ke sana. Mas, ini Tongos. Iya. Iya, ini alamatnya sama, Mbak. Townhouse, Mbak, Townhouse. Townhouse, ya. Tongos. Iya, iya, Townhouse. Ini. Ya Allah, ya ampun, Mas Iya. Indra. Ya Allah, ternyata selama ini sukses di Jakarta. Iya, ini Mbak. Pagarnya, Mas, ya Allah, gede banget, Mas. Pantesan selama ini bisa transfer saya sama anak-anak. Oh iya, mungkin lagi banyak uang mungkin Mbak ya. Ternyata udah sukses, Mas Indra, ya Allah. Sama Ayo, sini, Mas, sini. Mas, ayo, Mas. Nah ini sini Mbak. Nah, Ih, kita lapor security dulu di sini. pagarnya gede banget, Mas. Ini Tongos ya. Iya. Yang mana Mbak rumahnya? Nomor berapa sih nomornya? Nah, sebelah Ini, sini. Nah. ini rumahnya, Mas. Wah, gede banget, Mas. Ya, nomor berapa sih rumahnya tadi? Alamatnya mana alamatnya? Gue pun bilang sama klien kita, Ibu Darmi ini townhouse mewah. Setahu saya, ini banyak artis tinggal di sini. Ya Allah, Mas. Ini rumahnya ya? Allah, besar banget, ya Allah. Aspalnya bagus-bagus, Mas.
Ada artis, Mas. Hah? Siapa? Suami saya tinggal di tetangga di sini, Mas. Ada artis. Itu namanya Nizam. Bangga Ibu Darmi ini. Bangga, dia seneng suaminya bisa tinggal sama artis. Nah di mana, di blok mana suaminya ini tinggal? Bu Darmi nggak tahu. Saya security aja sini. Iya. Mau cari siapa? Misi Pak. Iya Pak, ini mau cari. Saya mau cari Mas Indra. Mas Indra mana ya? Mas Bagus Indra. Mas Bagus Indra. Iya. Iya. Kayaknya nggak ada ya. Tapi katanya Ada. tinggal di sini, Mas. Yang ini nih, Ada fotonya nih. fotonya ada. Alamatnya katanya di sini Pak, Townhouse ini, iya. Ini nih Mas. Bentar. Ini. Oh, ini Rendra Gujavo. Hah? Oh, tinggalnya di kampung belakang sini. Coba lihat dulu Pak. Bapak, ini Indra loh Pak ini. Indra. Katanya rumahnya di Nah, sini ini Pak. Rendra Gujavo biasa sama saya di pos. Lihat Bang dulu Mobi. namanya. Biasa di pos, berarti tinggalnya di sini Mas Soekarno. Bukan, di kampung belakang dekat Empang itu Tapi rumahnya. suami saya bilang tinggal di Tonos, Pak. Nggak ada namanya itu. Di Ketempang. Iya. Kok di deket Empang? Di perkampungan? Berarti sama dong kayak di Kuningan. Iya Ibu, emang bener. Di belakang townhouse ini ada perkampungan dan di situ ada empang. Dia sedekat empang itulah rumahnya Indra. Dia tinggal di sana. Kok di kampung sih, Mas? Kan tadi katanya di sini, di Tonos. Kan kali salah kali ya, namanya mungkin orang ganti nama kali dari kampung. Bapak yang bener, Pak. Suami saya di Ya, belakang saya tahu ini tinggalnya. sering tiap malam temenin saya di pos. Aduh, ya. Emang sering main kesini, cuman emang Tinggalnya nggak di sini Pak. enggak Jadi Bapak kenal sama dia nih? kenal orang sering. Ya itu tadi. Bapak tahu nggak rumahnya di mana, Pak? Waduh, kalau rumahnya ya saya kurang paham. Ya, Jadi maksudnya Bapak yang di belakang itu apa? ada kampung di belakang. Di dekat kampung, Empang, itu iya. rumah dia? Iya. Syok Ibu Darmi ini. Air matanya berkaca-kaca. Antara percaya dan tidak omongan satpam ini. Sampai ditanya berulang kali dan satpamnya bilang, memang ini Bu, saya nggak salah, coba aja datang ke sana. Ya tapi lama juga sih. Udah nggak kelihatan lagi sih sekarang. Waktu itu doang. Oh gitu. Heeh. Waktu itu Coba. kapan Pak? Waduh, udah 3 bulanan kali ya. 3 bulan yang lalu? Iya kurang lebih. 3 bulan 6 bulan lah kurang lebih. Oh 6 bulan yang lalu. Udah lama banget juga itu sih. Jadi rumahnya bukan di sini, Pak, ya? Iya bukan. Oh, Mas Indra. Oh berarti Rumahnya di kampung. Iya di kampung. Cuman main aja ke sini. Jadi Mas Indra selama ini bohongin saya dong, Mas. enggak, kita coba cek dulu bener nggak di kampung sebelah mana Pak? Di belakang rumah ini. Di belakang rumah ini ada Iya. kampung, Katanya sih deket Empang. deket Empang. Ya rumahnya. Nomor berapa Pak? Ingat nggak Pak? Waduh, kurang paham ya rumahnya. Dengan air mata berkaca-kaca, dengan penasaran, dengan sedikit kecewa, Ibu Darmi ini langsung gua ajak menuju ke belakang townhouse ini. Katanya ada perkampungan dengan rumah yang sama di situ, ya. Itu adalah rumahnya Indra. Enggak mungkin ada di perkampungan, di perkampungan juga rumahnya lumayan bagus-bagus, jadi rumah bagus juga Pak di sana di kampung ya. Wah kalau kampung mah rumahnya rumah biasa, nggak seperti ini. Ya namanya kampung. Jadi nggak tetanggaan sama artis, Pak? Bukan, kalau ini benar artis. Ya Allah, Mas. Kenapa bohongin aku sih, Mas? Bapak nggak ingat anak-anak, Mas? Nggak ingat si Pria. Yuk Mbak, kita cari aja di suasana. Ya Pak, makasih banyak Pak ya. Ini mohon maaf Pak, kita salah alamat Pak, mohon maaf. Iya, Pak, sama-sama. Silakan. Sampai tempat yang kita maksud, perkampungan di belakang townhouse katanya deket Empang. Tanya sama warga di situ, ternyata kenal sama Indra. Ada sebuah rumah sederhana, mirip di kampung, mirip di pinggiran Jakarta. Klien gue Ibu Darmi kaget. Kok kayak di rumah di
kampung ya Mas ya? Iya, sama aja. Jadi selama ini Mas Indra bohongin saya Mas. Ya, kalau yang di alamat itu ya ini, Mbak. Mas Indra, tega banget bohongin. Apa Mbak, sabar dulu ya. Kita nanya dulu ya. Mudah-mudahan kita salah. Tapi alamatnya ini bukan di townhouse namanya, Mbak. Ini kampung ya. Ya Mas, tega banget Mas Indra bohongin saya. Sabar dulu ya. Kita coba dulu ya. Coba sabar dulu, Mbak ya. Kita cek dulu ya. Permisi. Assalamualaikum. Mas Indra. Mas Indra. Mas, ini Darmi Mas. Assalamualaikum. Kita ketok pintunya berkali-kali. Nggak ada jawaban. Kita panggil-panggil di dalam rumahnya juga nggak ada yang jawab. Kita intip jendelanya, gelap rumahnya. Ini kayaknya nggak ada orang ini. Akhirnya kita inisiatif coba nanya sama tetangga. Pas kita mau tanya sama tetangga, tiba-tiba... Mas Indra, ini Darmi Mas. kosong, gelap rumahnya. Coba tanya orang kali ya. Bener nggak ini? Coba tanya orang kali ya. Misi. Mas. Ibu. Iya, permisi Ibu. Numpang nanya, ini rumahnya Mas Indra bukan ya? Nongol seorang perempuan di situ, ibu-ibu. Nanya ada apa ini? Mau cari siapa? Kita jelasin. Kita dari Antv pengen cari yang namanya Indra. Kita tunjukin fotonya. Oh, ini Indra. Iya, yang kita cari. Dia ngontrak di sini, Mas. Tapi dia udah 3 bulan nggak bayar kontrakan di tempat saya, Mas. Cuman ngontrak. Ngontrak, Mas, di tempat saya 3 bulan. Bukan rumahnya ini, Bu. Bukan rumahnya. Dia ngontrak di tempat saya. Kenapa nggak bayar, Bu? Waduh, saya nggak tahu deh. Pokoknya saya nggak mau tahu deh, Mbak. Ini bener Mas Indra ini kan, Bu? Iya, itu Indra, bener. Dia tinggal sama Ngontrak siapa sini. di sini? Tinggal sama siapa di sini? Dia tinggal sendiri, Mas. Tapi 6 bulan yang lalu rumah ini emang udah kosong, Mas. Udah 6 bulan nggak pernah tempatin? Udah nggak ditempatin. Terus nggak dibayar-bayar juga? Jadi 3 bulan itu nggak bayar kontrakan di tempat saya. 6 bulan itu udah kabur, Mbak, kayaknya, Mas. Yo, Mas Indra. Kabur kemana, Mbak? Katanya dia mau balik ke sini, tapi dia nggak balik-balik, Mas, ke sini, Mas. Nggak tahu perginya kemana, Ibu? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ini istrinya. Ini siapanya ya, Mas? Ini istrinya, Ibu nyariin dari kampung, dari Kuningan. Oh, ini istrinya Indra. Iya. Beneran nih. Udah 3 bulan, Mbak, nggak bayar kontrakan di tempat saya. Gimana nih, Mbak? Maaf Bu, saya datang dari kampung ke kota buat cari suami saya, Bu. Dia kan nggak tahu apa-apa, Ibu. Jangan disalahin dia dong. Soalnya kita aja malah baru tahu kalau Mas Indra tuh tinggal di sini, Mbak. Saya nggak mau tahu, pokoknya 3 bulan kontrakan di sini belum bayar. Mbak lah yang tanggung jawab, kan Mbak istrinya. Saya kan nggak punya uang, Bu. Saya datang ke sini buat cari suami saya. Saya mana tahu kalau suami saya ada utang sama Ibu. Ah, bodo amat, saya nggak mau tahu. Pokoknya 3 bulan bayar kontrakan tempat saya harus bayar. Ibu, sabar dulu, Bu. Ini kan baru datang, Ibu. Kita baru datang, nggak tahu apa-apa loh di sini, Bu. Iya, Mas, tapi saya nggak mau tahu deh, Mas. 1,5 juta itu nggak kecil, Mas. Ya mau nggak mau lah, saya mintanya ke sini lah, Mas. Ini kan istrinya udah jelas-jelas. Tolong, Mas Indra. Kasusnya istri juga nggak dapat kabar dari Mas Indranya sama sekali. Nah, itu mah urusan dia, Mbak. Nggak mau tahu. Yang penting kontrakan saya 3 bulan dibayar. Saya nggak punya uang, Bu. Gimana saya mau bayar? Gini loh, Ibu. Nanti kalau kita ketemu sama Mas Indranya, nanti baru kita omongin masalah ini, Ibu. Kan ini nggak tahu apa-apa istrinya. Dia kan tinggal di sini sendiri kan, bukan sama istrinya kan? Iya, dia tinggal di sini sendiri. Tapi kan tetap aja, ini kan nyari suaminya, Mas. Mau nggak mau, dia yang bayar kontrakan lah ke tempat saya lah, Mas. Karena kan ini istrinya. Ya tapi dia kan nggak tahu apa-apa, Ibu. Ibu sabar dulu, nanti kalau ketemu sama suaminya nanti kita sampein, Ibu ya. Sabar dulu dong, ini kan dia nggak tahu apa-apa. Saya janji, Bu, nanti saya kembali lagi. Saya bayar utang suami saya. Harus lah, Mbak. 3 bulan loh, Mbak. 1,5 juta bukan Ya duit yang tapi kecil. Ibu sabar, Bu. Saya baru datang. Saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibayar, Mbak. Ya nanti kita akan sampaikan, Ibu. Nanti pasti akan dibayar. Ya, nanti kita sampaikan. Ini kan kita lagi nyari dia juga, Ibu. Ini mbaknya nggak tahu apa-apa. Dia dari kampung, Ibu. Uang segitu juga nggak punya dia. Kasihan loh. Ini aja udah nggak dinafkahin sama suaminya kok. Udah hampir 3 bulan. Masa dimintain uang kontrakan lagi, Bu? Ya itu mah urusan dia lah, Mas lah. Saya nggak mau tahu, Mas. Pokoknya yang penting kontrakan saya dibayar 3 bulan. Iya, nanti kita kabarin ya Ibu ya. Nanti kita bantu. Ya harus, Mbak. Usahain ya, Mbak ya. Pokoknya harus dibayar ya, Mbak ya. Iya, Bu, saya janji. Harus dibayar pokoknya. Iya, Bu. Nah waktu kita
Waktu kita berusaha ngasih penjelasan Ibu Darmi sama pemilik kontrakan, tiba-tiba ada lagi orang yang datang. Mbak ini nggak tahu sekarang Mas Indronya pindah kemana. Ya saya nggak tahu Mbak, dia pergi kemana. Udah 5 bulan udah nggak tahu. Rame amat. Pada mau ngontrak sini. Tahu nih rame-rame kamera nih, istrinya si Indra nih. Pas banget. Bu, nih si Indra ngutang sendal, ngutang tas. Udah 6 bulan. Ngutang 300, baru dibayar 50.000. Gimana ini? Kemarin si Indra utang tas sepatu 300.000, udah 6 bulan. Lihat saya kesini nih, nggak pernah ada. Kalau gitu, balikin. Balikin. Jangan tarik begini dong Pak. Ini kan Saya kan mau nagih. Indra udah 6 bulan nggak bayar. Terus siapa yang mau bayar kalau gitu? Kalau emang nggak mau bayar, ya udah saya ambil. Udah. Pak, sabar Mil. Ambil. Pak. Jangan ambil begitu dong Pak. Ini kan dia nggak tahu apa-apa. Ya udah kalau gitu, Mbak yang harus bayar. Masih kurang 250. Ada nggak duitnya? Bar, ada uang nggak? Ini kasih Bar. Mana? Bar. Udah nanti sama Abar aja nih Pak. Uangnya kalau begitu, ini ada berapa ini? Udah kasih aja nanti. Ya, Bapak sekarang. jangan tarik begitu dong. Ini kan dia istrinya nggak tahu apa-apa. Itu tuh sama orang sini, sama tim kita nih. Ya masalah itu. Ya, dia kan nggak tahu apa-apa. Masa minta ke sini sih? Tukang kreditnya dibayarin ya, dibayar lunas. Kok kontrakan saya nggak dibayarin? Bayar sekarang Mas, saya nggak mau tahu. Enak banget sih, 1,5 juta loh, bukan duit yang kecil. Tukang kredit dibayarin, kenapa saya enggak? Ya ini kan yang ada hubungannya sama Mbak ini Mbak. Ini dia ambil. Ini Sama aduh. aja, tadi kan Mas yang bayarin Mas, saya nggak mau tahu. Dia dibayarin kok saya enggak sih Mas? Ya udah Bar, bayar lagi Pak. Ya udah sama Abar sana. Tapi Bu kasih tahu di mana? Di mana ini sekarang Mas Pak Indranya Pokoknya di saya mana? nggak tahu Mas, pernah ada yang datang, dia bilang pokoknya parkir di seberang sana. Seberang mana? Seberang mana Ibu? Ibu kan udah kita bantuin. Sekarang kita mau nanya aja nggak dikasih. Di parkiran minimarket di depan sana. Minimarket mana deket sini? Di depan gang sini nih Mas, kan ada minimarket. Dia parkir di sebelah sana kata temannya. Mana Mbak? Bayar dong uang kontrakan saya. Bu, saya belum ada uang Bu. Ya saya nggak mau tahu. Tadi tukang kredit Ya dibayarin, udah, masa saya nggak dibayarin? Mbak. Ya kan udah saya bilang, udah. Mandala dong Bu. Ya saya nggak mau tahu tukang kredit aja dibayarin kok Mas Mandala. Masa saya enggak sih? Mbak, udah nggak apa-apa. Udah. Ya ibu sabar dulu. Itu ada tim saya kan lagi bayarin tadi kredit. Nah itu Mas, nanti biar tapi saya kita yang nggak bayar. enak, Kita yang bayar. Ya udah nggak apa-apa. Mbak. Yuk, udah pergi dari sini aja. Yuk. Kok suami saya banyak utang sih Mas? Ya Allah. Padahal tiap bulan Mas Indra selalu transfer ke saya. Kenapa jadi begini? Ya Allah, Mas Indra. Jangan berkuatir aku, Mas. Mungkin dia itu pengen nyenengin Mbak. Makanya ada duit, nggak ada duit. Ya, dia tetap kirim uang. Dia bertanggung jawab sama istrinya, sama anak-anaknya. Ini salah satu usaha dia mungkin Mbak. Coba Mbak tolong hargain dulu. Ya. Kasihan dia bagaimanapun juga kan tetap berusaha perhatian sama keluarga. Ya mungkin karena sekarang dia kepentok ya. Akhirnya dia nggak ngirim uang lagi. Nah, sekarang gini aja kita coba tadi ke tempat parkir ya. Kata dia parkir di minimarket ya di gang depan situ ya. Mas. Kita coba ke sana dulu ya. Mbak sabar dulu ya. Yuk kita jalan sana yuk. Buru-buru kita menuju ke tempat tukang parkir. Dari mobil, klien kita ngelihat ada seseorang dari jauh. Kalau depan gang ini Mbak, ini supermarketnya nih, tukang parkirnya. Ya biasa ada di sini kan parkiran tuh. Nah itu tuh kayaknya tuh. Dia pakai kayak senter lampu-lampu itu. Mas Indra. Yakin itu? Yang mana? Topi itu. Yang pakai topi itu? Iya, Mas. Itu Mas Indra. Iya, ya Allah. Ayo buru-buru, ayo kita tanya. Ayo langsung tanya ayo. Ayo Mbak Pura, cepet ayo. Ayo. Jangan ya. Ibu siapa? Siapa ya? Mbak. Enggak, ini Mas Indra bukan? Ini Mas Indra kan? Bukan. Bukan, Mas. Loh. Kok beda? Tadi katanya kerja di sini tuh tukang parkir Mas Indra. Indra dari Kuningan. Iya, saya tukang parkir di sini. Cuman saya bukan Indra. Kita minta maaf sama orang tersebut dan kita nanya, udah lama belum dia kerja sebagai tukang parkir? Dan tukang parkir itu bilang, sudah Mas. Kita tanya kenal sama Bang Indra. Kita tunjukin fotonya dan tukang parkir itu bilang,
kenal. Dia emang udah nggak kerja di sini. Oh tadinya bener dia tuh Iya, parkir di sini. iya dia kerja di sini emang. Tukang parkir? Sebelumnya di sini kerjanya. Cuman dia katanya dia udah kerja kuli bangunan di daerah Fatmawati. Sekarang kuli bangunan di daerah Fatmawati. Di mananya Mas? Di apa ruko, toko atau apa? Atau Iya, bangunan? di ruko, bangunan. Bangunan di Iya. ruko. Mas ini temennya Mas Indra, Iya, temen dekat. iya. Dulu kerja di sini bareng. Teman Oh kerja bareng. Oh Ah. dia pernah cerita nggak Mas tentang istrinya di kampung? Mas Indra udah nikah. Ini Istrinya Mas. Ya, Oh. istrinya Mas. Saya dari Saya- kampung. Saya nggak tahu malahan. Dia nggak pernah cerita soal istrinya dia. Jadi dia tinggal di sini sendirian Mas. Iya, dia sendiri di sini. Ini Mas ya, sorry banget Mas ya. Makasih banyak Mas ya. Oke. Ya, ya. Kalau Mas, kalau gini mending pulang Mas. Sekarang gini aja Mbak, ya Mbak kan tahu ada kemungkinan Mas Indra di sini tuh susah hidupnya. Jadi mungkin Mbak lebih fokus ngajak dia pulang aja Mbak, ya nemuin dia dulu. Nanti Mbak malah kaget lagi. Ya Mas Indra ini apapun profesinya, apapun kerjaannya udah harus diikhlasin ya. Yang penting Mas Indranya dibawa pulang Mbak ya. Ya. Udah sabar aja ya, kita mau ke Fatmawati kan? Ada telepon bentar Mas. Halo, Assalamualaikum. Iya Mina. Ini Mina, saya lagi cari Mas Indra ini. Kenapa Mina? Fitri kenapa lagi Mina? Ya Allah, ini saya masih cari Mas Indra. Ya Allah, Mas Indra aja belum ketemu. Ya Allah. Ya Mina. Ya Mina, saya pulang sekarang. Kenapa Mbak? Anak saya Mas, yang kecil. Anak saya sakit. Astagfirullahaladzim. Kambuh sakitnya ini. Ya Mas, saya harus pulang Mas. Harus Saya pulang. harus pulang. Malam ini juga. Anak saya sakit. Ya udah buru-buru yuk nanti kita coba antar kemana pulangnya ke Kuningan. Buru-buru Ibu Darmi minta izin pulang. Buru-buru tim gua suruh antar ke terminal. Dia langsung naik bus yang ada waktu itu dan langsung berangkat pulang ke Kuningan. Kita break pencarian dulu. Karena klien kita Ibu Darmi pulang ke Kuningan, dia menjenguk anaknya yang lagi sakit. Hari ketiga Ibu Darmi ini telepon sama Feli. Katanya dia mau melanjutkan pencarian. Katanya Ibu Darmi ini sampai di Jakarta kurang lebih jam 7:30, 8 malam. Kita janjian di terminal. Pas sampai terminal, kita bingung kemana Ibu Darmi ini. Kok udah sepi terminalnya. Salah satu petugas di terminal menunjukkan salah satu bus di sana. Itu Mas, busnya itu. Baru datang dari Kuningan. Buru-buru kita menuju ke bus itu. Pas kita sampai di bus itu, tiba-tiba. Bus Kuningan. Bus Kuningan. Waduh, hari sana udah susah. Hah? Sono dia bro, naik pagar sono. Semua uang sampai HP juga nggak ada sama sekali. Pantes aku tadi sempet nelfon di jalan udah nggak Mbak angkat. Ya ampun kirain kenapa-napa. Aduh, nggak dapet Mbak, aduh. Orangnya lari, naik pagar lagi. Cincin saya dan nikah saya hilang Mbak semuanya. Saya tadi dari belakang, turun dari bis diikuti sama pencopet. Saya diancam mau
Mbak nggak bilang ke kita sih waktu diikutin. Harusnya SMS aja ke kita, nggak apa-apa. Emang cuma sisa Mbak doang, Mbak yang lain pada turun. Udah Mbak, ada saya tinggal sendiri Mbak. Ya, tadi kita udah berusaha kejar, Mbak. Tapi copetnya kenceng banget larinya. Udah Mbak, ikhlasin aja ya. Ikhlasin aja. Insya Allah nanti diganti sama Allah ya. Ikhlasin ya Mbak. Yang penting Mbak sehat ya. Mbak nggak kenapa-kenapa. Oke, kita agak ke mobil yuk. Cek mobil aja yuk. Ya pelan-pelan yuk. Pak, misi Pak. Iya, ada apa ya Mas? Iya. Mau tanya Pak. Bapak kenal sama Pak Indra Pak? Indra mana ya Pak? Indra katanya tukang di sini juga Pak. Yang mana ya? Ada fotonya. Iya, ada fotonya. Yang ini, Mas. Katanya dia kerja di sini Pak. Iya, Apa masih kerja di sini Pak? udah lama gak di sini. Suami ibu itu kecelakaan kerja. Iya, Kecelakaan? iya, Loh kok bisa? jatuh gitu dari Ya? atas ya Oh. ke bawah, kepalanya bocor. Astagfirullahaladzim. Udah lama sih, sekitar 5 bulanan yang lalu lah. 5 bulan. Iya, Sekarang di mana sekarang Pak dia? setahu saya sekarang tinggalnya di Badeng sebelah sana. Ada masuk gang, jalannya agak rusak sih. Bedeng. Iya. Tukang itu bilang Pak Indra tinggal di rumah bedeng-bedeng. Di pinggiran kota, nggak jauh kok dari sini. Coba aja datang ke sana. Jadi dia udah nggak kerja lagi? Iya, udah gak kerja Terus pas lagi. itu keadaannya gimana, Mas? Langsung dibawa ke rumah sakit? Iya, sama mandornya. Kepalanya bocor. Astagfirullahaladzim. Wah bocor. Jadi udah nggak bisa kerja lagi? Iya, udah gak kerja lagi di sini. Oh ya udah kita langsung ke sana aja. Dekat dari sini Mas ya? Iya. Ini lurus, ada gang belok kiri ya? Iya. Oh ya, makasih Mas ya. Iya. Yuk, langsung ke sana aja yuk. Mobil mana mobil? Mobil. Tukang itu bilang Pak Indra tinggal di rumah bedeng-bedeng. Di pinggiran kota, nggak jauh kok dari sini. Coba aja datang ke sana. Kok gelap sama sekali, kayak nggak ada rumah. Hah? Nggak ada rumah atau apa nih? Astagfirullah. Tuh, itu kayak ada remah-remah. Perjalanan klien kita nangis. Dia ingat kembali kata-kata suaminya. Ya. Suaminya selalu cerita kalau Pak Indra ini hidupnya enak. Pak Indra ini hidupnya kecukupan. Ya. Pekerjaan syutingnya banyak, tawaran main sinetronnya banyak katanya. Dan alhamdulillah semua tercukupin katanya. Tapi kenapa begitu istrinya ini mencari kebenaran tentang Pak Indra, kok ternyata berlawanan? Bukannya Pak Indra hidupnya enak, bukannya Pak Indra hidupnya berkecukupan, bukan. Tapi hidup susah malahan. Kontrak 3 bulan nggak dibayar. Jadi tukang parkir, jadi kuli bangunan. Dan terakhir katanya, tinggal di rumah bedeng coba. Mau lihat dulu nggak? Turun aja. Coba turun aja lewat sana deh. Ini Mbak tempatnya. Ya Allah. Hah? Rusak nih tuh. Nah pas kita menuju ke rumah itu ternyata rumahnya sudah dihancurkan oleh Satpol PP. Dihancurkan, diratakan di situ sama Satpol PP. Karena rumah itu dibangun di atas tanah Pemda. Tinggal di mana Mas? Tinggal Mas Indra ya Allah. Gimana lagi saya cari Mas? Mas Indra. Nangis Ibu Darmi di situ. Dia nggak kuat, dia shock di situ. Kasihan banget sih kamu Mas, ya Allah.
Harus kemana lagi saya cari, Mas? Mbak, kita berusaha ya Mbak ya. Kita terus berusaha nyari gimana Mas Indra ya. Saya pengen ketemu, Mas. Mbaknya nggak boleh kayak gini terus, Mbak. Harus tetap semangat. Nah, istighfar Mbak. Tenang dulu yuk, tenang. Istighfar ya Baik, Mbak. istighfar, Mbak. Nanti kalau Mbaknya nggak kuat nanti kasihan Mas Indranya. Baik, tenang dulu. Nah, harus kuat yuk, kasih semangat buat Mas Indra. Ayo diajak kali, diajak. Pelan-pelan ya. Untuk mencari kebenarannya akhirnya kita tanya sama beberapa warga di sana. Bu, Bu permisi. Ini dulu rumah Ibu di sini? Iya, Iya, kenal Mas Indra nggak? Bener tinggal di sini, Dek? Indra? yang pemulung itu. Hah? Pemulung. Oh jadi pemulung? Katanya habis kerja dari toko bangunan, Ibu. Iya. Ini rumahnya yang ini, Bu. Dan waktu itu di sini pernah. Coba ini fotonya mana nih? Ada di handphone kita kan ada. Oh iya, udah dikirim ke aku ya. Oh, coba pinjam handphone Tim tuh. Dia nggak nyangka ternyata suaminya sesusah itu. Suaminya ternyata butuh bantuan. Suaminya ternyata dalam keadaan susah. Ibu Darmi nggak nyangka seperti itu. Kaget dia, syok dia. Ibu, Indra yang ini, Bu. Oh iya. Tapi waktu kecelakaan yang lalu dia udah nggak di sini lagi. Kemana Ibu? Kurang tahu juga dah. Soalnya dia udah nggak ada kabar lagi. Tapi dia jadi pemulung sekarang. Iya, jadi pemulung mungkin dia ya di pinggir jalan itu. Di pinggir jalan. Iya. Jadi gelandangan maksudnya? Astagfirullahaladzim. Ya ini hidupnya juga di gerobak. Terakhir, ibu tetangga itu bilang kalau Pak Indra menjadi manusia gerobak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, di gerobak. Udah lama sih nggak pernah ketemu. Biasa mangkal di mana ibu? Ibu pernah lihat gak? Ya dia sih lihat di mana-mana, namanya cari pemulung itu kan cari-cari barang-barang. Ini bener ya, Bu ya? Iya. Gak salah ibu ya. Mas Indra iya benar. Ya makasih bu ya. Ya makasih. Kaget, syok, kasihan, kecewa, menangis di situ ibu ini. Ibu Darmi menangis dia. Dia nggak tega melihat suaminya seperti itu. Dia nggak tega suaminya jadi gelandangan. Sampai harus mulung, ya Allah. Sampai tidur di gerobak, Mas. Ya Allah, Mas Indra. Mas, daripada menderita di sini, mending pulang. Bisa kumpul juga sama anak-anak ya, Mbak ya. Ya, Mbak. Ya kita masuk ke mobil mbak ya. Gue nggak tega waktu itu. Gue cuma bilang sama tim, ini gue sebar fotonya, coba cari di pinggir jalan, di perempatan lampu merah, di belakang ya underpass, di depannya underpass, di samping underpass, di bawahnya jembatan layang. Coba cari di mana keberadaannya Mas Indra ini. Itu Mas Indra, Pak. Semuanya sudah dicari tapi tim nggak menemukannya. Sampai suatu saat tim menemukan gerobak dipakai di pinggir jalan. Kita samperin gerobak itu dan ternyata Kasihan banget tidur di gerobak. Mas Indra. Oke, Mas Indra, Mas. oh bukan ya, maaf Pak, maaf Pak salah. Pak ini gerobak Bapak ini. Iya Pak. Hah? Iya. Ini Bapak kenal sama Pak Indro nggak? Indra siapa ya Pak ya? Iya, yang ini kan Pak ya, bener. Indra namanya, Pak. Iya Pak iya.
Dia pernah Enggak Mas, sabar berapa dulu. juta, Pak? Iya sabar dulu, nanti kita tanya dulu. Tapi dia ada kerja di tempat syuting film apa Pak? Kerjaan kalau syuting film? Iya. Di sebelah mana Pak? Di produk nggak tahu itu Pak. Di Daerah sini juga? daerah sini jalan. Daerah sini juga? Ah, Yang ada studio-studio itu ya? studio itu. Yang tempat studio besar itu kan? Syuting itu Pak. Oh iya saya tahu ya. Ya makasih Pak ya. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak Indra dulu teman saya. Kita sama-sama mulung, kita sama-sama manusia gerobak. Tapi sekarang Pak Indra hidupnya udah kembali enak. Dia kerja di perusahaan perfilman. Coba aja datang ke sana Ibu. Perusahaan perfilman, iya. Di daerah Jakarta Selatan. Ini kan alhamdulillah dia udah bukan manusia gerobak lagi. Iya. Alhamdulillah berarti kita... Saya datang kemari untuk berjuang, saya ingin ketemu Mas Indra. Jakarta Selatan ada studio besar perfilman. Ya cuma satu. Kita tahu PT-nya, kita tahu alamatnya, kita tahu RT RW-nya, kita tahu daerahnya, kita menuju ke sana. Ya, ini sekarang kita ada di lokasi syuting salah satu PH ya. Dan kebetulan juga mendapat informasi dari tim kita. Kita coba cek di lokasi ini nih. Ya. Ya Mak, kita coba di sini ya. Mudah-mudahan ada di sini ya. Tinggal aja sih. Ayo, Mak. Aduh, main debu lagi. Misi, Bu. Mandala aja ada apa? Iya. Mau tanya, ini syutingnya udah selesai, Bu? Ini? Udah. Udah. Iya. Ada apa ya? Enggak, kita dapat informasi karena ini ada syuting di sini. Mas Indra kenal nggak? Mas Indra. Iya. Kayaknya nggak ada yang namanya Mas Indra. Nggak kerja di PH ini? Iya. Oh, Nggak kenal gitu. sama sekali Bu ya? Iya, nggak ada Indra soalnya. siapa nama panjangnya Bu sebut Mbak? Indra Bagus Indra. Nggak ada yang namanya. Ada fotonya kok, Ibu. Iya ada sebenarnya. Iya, katanya kerja di PH ini. Ya kita nggak tahu sebagai apa gitu. Maksudnya iya. Nyari Indra Ibu, ini fotonya. Waktu gua tunjukin fotonya ke ibu itu, ibu yang jaga perusahaan itu. Ibu itu bilang. Maaf Ibu, Gitu. ini fotonya. Oh, ini mah Mas Rendra. Anu kasep teh geningnya anu bager ih. Apaan kasepna ini mah? Maksudnya gimana Ibu? Terlalu ganteng gitu, baik. Anak baru kan ini? Iya. Baru Iya. kan? Tadi Maksudnya? ada lagi reading di sini. Oh dia pemain? Iya, pemain juga. Oh ini pemain baru Mas. Baru 3 bulan dia syuting. Oh jadi ini pemain baru Ibu? Iya. Oh, Mas, itu suami saya Mas, ya Udah tampan Allah. baik. Bisa. Ini saya istrinya Mbak. Hah? Saya istrinya. Istrinya? Iya. Istrinya dari Iya. kampung Mbak ini. Tapi Mas Hendra nggak pernah cerita punya istrinya kok. Oh nggak pernah cerita? Sekarang mana suami saya? Begitu ibu itu mendengar kata suami, gua ngelihat muka dari ibu yang di PH itu, ibu yang bersih-bersih production house itu, dia berubah. Dia nggak percaya kalau itu adalah istrinya Indra. Tadi sih masih reading di sini. Oh ya, terus Nah, sekarang? tuh mobilnya masih ada. Mas Indra tadi sudah pulang. Kalau nggak salah dia di dalam mobil, ya, lagi sama temennya. Dan ditunjukilah ternyata mobilnya Indra ini pas ada di depan kantor PH itu, ada di depan lagi nongkrong lagi hidup mesinnya. Oh,
Iya, baru saja keluar. Oh ini mobilnya? Iya, coba aja Mas. Oh ini Mbak mobilnya? Iya, betul. Oh pakai mobil ini? Iya. Ini mobilnya Mas Indra Ibu, udah punya mobil sekarang Ibu. Ya makasih. Ibu ya. Feeling gue udah nggak enak di situ. Nah ternyata benar. Pas sampai mobil itu kita lihat dari kaca depan. Itu Mas Indra betul? Lalu kalau Astagfirullah. sama perempuan lain? Ini sama siapa Ibu? Nangis Ibu Darmi di situ. Dia shock, matanya berkaca-kaca. Dia nggak kuat ngeliat kenyataan yang ada. Gue tanya berkali-kali sama Ibu Darmi, itu suaminya Ibu? Iya itu suami saya Mas. Keluar Mas, keluar Mas, keluar. Keluar sebentar Mas, ayo keluar Mas. Apaan sih ini? Ini apa? Ada apa ini? Jelasin dong. Ini siapa? Ini siapa? Lu jelasin sama istri lu, jelasin. Siapa? Istri apa? Istri apa? Itu jelasin istri dulu kan. Bukan, ini ada. Aku nggak kenal dia. Apa sih? Ini ada apa ini? Ini apa? Mas istighfar, Mas ini istrinya. Saya nggak punya istri. Siapa? Jangan ngaku-ngaku. Udah lu ngaku aja. Loh, apa? Ini lu nggak tahu apa? Dia punya istri. Ini siapa? Istri lo. Jangan siapa? Ini istri lo. Lo punya Dia aku nggak tahu dia siapa. Tolong. Jangan sampai. Awas. Udah lu mendingan cabut tadi kamu. Mas, jelasin ini siapa? Dia bukan siapa-siapa. Aku nggak kenal dia. Dia berbohong selama ini, ya. Tidak punya istri, tidak punya anak. Indra selama ini dari Kuningan menuju ke Jakarta. Tujuannya apa? Untuk menjadi artis top katanya. Aku nggak kenal dia, sayang. Aku nggak kenal dia. Apa sih? Lu ngapain di sini? Ini foto siapa? Ini orang ini apa? Dia tuh Jangan punya sok istri, lu tahu-tahuan. ngapain sih? Jangan sok tahu-tahuan. Dia siapa? Nggak ada. Apa ini? Nggak ada. Lu masuk deh, masuk mobil deh, lu masuk deh. Enggak, gua nggak kenal sama lu. Lu dan ini maksudnya apa semua? Ini maksudnya apa? Ini apa? Hah? Foto siapa ini? Gua nggak tahu ini. Ini siapa? Gua nggak tahu. Lu siapa? Gua nggak Ini kan tahu. muka lu. Lu gak usah ini apa? Hah? Foto siapa ini? Gua nggak tahu ini. Ini siapa? Gua nggak tahu. Lu siapa? Gua nggak Ini kan tahu. muka lu. Lu gak usah Istighfar dong bro. Hah? Anak lo buta tau gak? Ini bisa aja itu editan. Editan apa ini? Ini jelas editan. Ini Gua nggak kenal dia. Ini orang kampung Udah, gua nggak mau kenal. Gua nggak mau kenal kalian semua. Apa ngerti apa? Gua nggak mau kenal kalian semua. Kenapa lu malu, ha? Kalau lu jantan ngomong dong, jangan keluar lu, ha? Lu ngaku dong, lu ngomong ngaku terus terang sono. Awas. Kamu ngaku, ha? Takkan pernah kisah ini kan terjadi bila cinta ini tak pernah kau hianati. Kau dustai aku, kau bohongi aku, sungguh tega kau sakit. Istri dan anak-anak kita adalah kewajiban kita untuk menafkahin, ya, menyayangi, memperhatikan, memberikan rezeki lahir dan batin. Kenapa harus ditinggalkan? Kenapa kita harus lupa ya dengan mereka? Kenapa kita memungkiri kenyataan itu? Padahal itu berkah. Anak istri itu berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang suami takut ya melakukan itu semua? Ya itulah. Kalau tidak ada iman dalam diri seseorang, bawaannya negatif terus, bawaannya panik, bawaannya ketakutan. Ya ini yang dialami sama Mas Indra. Dia nggak yakin dengan dirinya, dia nggak yakin dengan support dan dukungan dari istri dan anak-anaknya. Akibatnya apa? Salah jalan, salah arus. Saya harus ngomong apa sama anak-anak, Bang? Ya Allah, anak saya masih kecil. Kasihan banget, saya harus kehilangan mereka. Ini terbaik buat Mbak ya. Ini mungkin terbaik buat Mbak ya. Pasti ada hikmah di balik ini semua. Yakin aja Mbak. Ya.
Mbak harus kuat ya, harus ikhlas ya. Udah ya Mbak ya, ya kasihan anak-anak Mbak. Mbak harus kuat ya, Mbak harus berjuang buat anak-anak, kasihan anak-anak di rumah Mbak. Insya Allah pasti Allah bantu Mbak nanti ya. Ya udah sekarang gak usah mikirin ya, Mas Indra gak usah mikirin Mbak. Ini Allah tunjukkan semuanya ini. Ya. Kebenaran Allah tunjukkan malam hari ini. Siapa suaminya, apa yang dilakukan suaminya, apa perjuangan suaminya, ternyata Allah tunjukkan hari ini. Ya. Semuanya bohong, semuanya sia-sia. Walaupun dia dikecewakan, walaupun dia ditelantarkan, walaupun dia nggak dianggap sama suaminya. Tapi yakinlah Allah bersama-sama orang yang dizolimin. Ya, istrinya ini dizolimin. Ya. Di Al-Quran dijelaskan barang siapa yang dizalimin Allah akan begitu dekat sama orang yang dizalimin. Kita harus yakin ya, siapa yang dizalimin pasti akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istrinya akan mendapatkan pengganti suami yang lebih baik, ya akan mendapatkan kebahagiaan buat anak-anak dan keluarganya. Insyaallah mudah-mudahan.